STA Channel, saluran tilawah dan kajian ilmiah. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Saya ya, hamba Allah di Tanjung Priuk, Pak. Ya, silahkan Ibu. Itu Bapak saya kalau sholat, sujud suka baca doa. Katanya kata Ustadz Bulan harus banyak-banyak baca doa. Terus doanya saya ngambil dari Al-Quran. Itu dibolehkan apa enggak? Yang sejenisnya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalau sujud saya baca. Terus Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu saya baca. Terus Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu suka baca. Gimana Pak Ustadz? Boleh? Iya. Ini Pak Ustadz, ada yang bilang Ustadz lagi katanya kalau pengen diangkat derajatnya baca warjukni warfani setiap sujud 10 kali. Terus baca Rabbana Rabbik pilih wali walidaya warahumma kama rabbayani shaghira. Itu Pak Ustadz. Iya. Iya, bisa ditangkap Ibu ya. Ya. Iya, jadi doa-doa dalam Al-Qur'an adalah doa-doa terbaik. Doa-doa dalam Al-Qur'an adalah doa-doa yang terbaik. Dia adalah doa-doa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya bahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semua doa itu selamat dari kesalahan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kadang-kadang orang salah dalam berdoa. Kadang-kadang ada maksiat dalam dosa, itu terjadi. Saya pernah menemukan sebuah buku panduan haji dan umrah yang di dalamnya ada sebuah contoh doa. Disebutkan di situ, ya Rasulullah ajirni minan nar. Wahai Rasulullah, lindungi saya dari api neraka. Subhanallah. Ini kemusyrikan. Meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sudah meninggal dalam sesuatu yang beliau tidak mampu dan tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun doa-doa Al-Quran adalah doa-doa dengan redaksi terbaik, dengan makna terdalam, dan itu adalah doa yang dipilihkan oleh Allah SWT untuk kita. Maka kita boleh memakai doa itu dalam keseharian kita, termasuk dalam sujud kita. Memang ada larangan untuk membaca Al-Quran dalam sujud. Itu sahih dari Rasulullah SAW. Tapi yang dimaksud adalah tilawah. Kalau kita membaca Al-Quran dalam rangka tilawah dalam sujud kita, sebagaimana kita membaca surat setelah Al-Fatihah, maka itulah yang dilarang. Adapun menyitir beberapa ayat Al-Quran atau potongan ayat Al-Quran dalam sujud kita dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak masuk dalam larangan tersebut. Yang dilarang adalah membaca Al-Quran dalam sujud. Sedangkan yang Ibu sebutkan tadi adalah berdoa dalam sujud tapi redaksinya dari Al-Quran. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Para ulama membedakan keduanya. Membaca Al-Quran dalam sujud tidak boleh, tapi menyitir beberapa ayat Al-Quran atau sebagian potongan ayat Al-Quran dalam sujud kita, maka itu diperbolehkan dan tidak masalah. Kemudian doa-doa yang lain yang disebutkan adalah doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka silahkan perbanyak doa dalam sujud, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru fihi min ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Posisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka berbanyaklah doa di dalamnya, karena itu lebih dekat dari pengabulan. Jadi itu wasiat Nabi Muhammad SAW. Kita berbanyak. Dan ada juga doa yang disyariatkan saat duduk di antara dua sujud. Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Dalam sebagian riwayat ada warfa'ni. Itu adalah doa yang biasanya diucapkan atau doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat kita duduk di antara dua sujud. Ya, jadi itu hendaknya diucapkan pada posisinya. Dan kalau kita menganggap itu sebagai sebuah doa yang sesuai dengan kebutuhan kita pada waktu itu, tidak masalah juga diulangi saat kita sedang sujud.
Diulangi 10 kali begitu, Ustaz? Ya, bisa 10 kali, bisa 5 kali, bisa 15 kali ya, karena semakin banyak kita berdoa, kita semakin banyak berpahala. Karena doa adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum kita mendapatkan jawaban doa dan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala, saat kita berdoa kita sudah dapat pahala dulu. Nah, jadi kalau kita berdoa 5 kali, 10 kali, sebelum kita berbicara tentang dikabulkan apa enggak, kita sudah dapat pahala dulu di situ. Jadi silahkan diperbanyak, tentunya tanpa harus terlambat dari imam ya dalam gerakan-gerakan kita. Adapun kalau kita sholat bersama imam, maka kita menyesuaikan gerakan imam. Dan kalau kita sholat sendiri, maka kita boleh memperbanyak doa dalam sujud sepanjang mungkin, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah khairan.